Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saluran yang membahas kependidikan bersama saya Wahyu Ayuningsi. Salam semangat untuk kita semua. Baik, pada video kali ini kita akan membahas kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia mengalami perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan pendidikan Indonesia dimulai sejak era kolonialisme. Pada dasarnya, pendidikan pada masa kolonialisme ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Hindia Belanda. Kaum penjajah sebenarnya ingin melanggengkan kekuasaannya di tanah air. Pada era kolonialisme, pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok pribumi. Pada kelompok pribumi, mereka hanya diajarkan berhitung. Pemerintah Hindia Belanda menyediakan pendidikan bagi golongan pribumi agar nantinya ketika mereka lulus sekolah, mereka menjadi pekerja yang digaji sangat rendah. Kelompok pendidikan yang kedua adalah pendidikan khusus untuk keturunan asing non-Eropa. Dalam proses pembelajarannya, mereka menggunakan bahasa Melayu. Awalnya, pendidikan kelompok ini hanya terbuka bagi warga Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Namun, sejak tahun 1903, kesempatan belajar juga diberikan kepada orang-orang pribumi yang mampu atau dari golongan tertentu. Selain itu, pendidikan pada kelompok ini juga terbuka bagi warga Tionghoa. Kelompok pendidikan yang ketiga adalah pendidikan khusus keturunan Eropa. Pada proses pembelajarannya, mereka menggunakan bahasa Belanda. Di lingkup pendidikan ini, bisa saja orang non-Eropa bersekolah, tetapi terbatas hanya pada golongan darah biru pribumi atau yang mempunyai keturunan Eropa. Pada awal abad ke-20, sebagai akibat adanya gerakan kebangkitan nasional, terjadilah perubahan cita-cita pada pendidikan Indonesia yang diinisiasi oleh tokoh pergerakan. Kemudian pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan bisa bersekolah di Taman Siswa ini. Selepas mereka lulus nantinya tidak ada tekanan atau ikatan, sehingga mereka bisa memilih tujuan dan arah hidup mereka masing-masing. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama. Beliau menggagas semboyan pendidikan Tut Wuri Handayani sebagai pilar dasar pendidikan Indonesia. Sejak saat itu, rakyat Indonesia bebas dan merdeka dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Semboyan dalam prinsip pendidikan masa kemerdekaan ini adalah ing ngarso song tulodo, ing manjo mangun karso, dan Tut Wuri Handayani. Prinsip ini berlaku bagi pamong dan juga murid di Taman Siswa. Konsep ini biasa disebut dengan tripusat pendidikan, dengan makna di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih kokoh tersemat dalam pendidikan kita. Di dalam sekolah, peserta didik memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan minat dan potensi mereka. Guru menjadi fasilitator yang menuntun agar peserta didik tidak salah arah dan bisa menjadi manusia yang berilmu, terampil, dan juga berbudi luhur. Demikian pembahasan tentang kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional.
Semoga kita sebagai calon guru dapat melahirkan generasi-generasi penerus yang beradab dan juga berilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.